Semua warga yang ada di situ melihat sosok itu. Setelah itu terdengar suara cekikikan yang sangat keras dari atas pohon itu. Wewe gombel itu ada, Mas, ucap tiba-tiba seorang lelaki yang sedari tadi ngobrol denganku. Pak Mahdi, seseorang yang berumur sekitar 70 tahun, yang kebetulan sedari tadi ku temani karena beliau sedang di rumah sendiri. Keluarganya ada acara di luar kota. Pak Mahdi ini tetanggaku. Kita sering tegur sapa. Kali ini aku ngobrol dengan dia tentang banyak hal. Mulai dari pengalaman kerja, pengalaman hidup, dan puncaknya di malam itu adalah tentang sebuah kisah horor atau kisah mistis yang dialami Pak Mahdi. Nah, Pak Mahdi ini berasal dari sebuah tempat di ujung timur Pulau Jawa. Beliau merantau sejak tahun 83. Sebelumnya Pak Mahdi ini hidup di sebuah desa yang sangat terpencil. Bahkan tempatnya ini langsung berbatasan dengan sebuah hutan. Hutan itu cukup terkenal karena berbagai cerita mistisnya. Pak Mahdi menceritakan sekitar tahun 1970-an. Usianya belum genap 20 tahun waktu itu. Beliau hidup di desa yang sangat asri. Walaupun belum ada akses jalan yang bagus. Rumah-rumah hanya terdiri dari rumah tradisional dengan lantai tanah dan dinding papan kayu. Beberapa rumah masih dengan dinding anyaman bambu. Belum ada listrik waktu itu. Kegiatan Pak Mahdi ini setiap pagi menjual kayu bakar ke sebuah pasar tradisional yang ada di pinggir desanya, ditemani dengan ibunya yang menjual beberapa hasil panen seperti sayuran. Pak Mahdi waktu itu disebut atau punya nama panggilan Sulung, sebuah nama yang diberikan oleh almarhum kakeknya. Pak Mahdi muda atau Sulung ini adalah anak pertama dari 2 saudara. Waktu itu Sulung mempunyai seorang adik laki-laki yang berumur sekitar 9 tahun. Nah, bapaknya Sulung ini bernama Mbah Wiro. Mbah Wiro adalah kepala kampung di tempat itu. Beliau cukup disegani karena kewibawaannya. Mbah Wiro ini merupakan keturunan dari leluhurnya yang mempunyai sejarah pertama kali membabat hutan untuk dijadikan kampung itu. Kampung itu belum punya banyak penduduk, tak lebih dari 50 kepala keluarga yang tinggal di sana. Nah, menurut cerita Pak Mahdi atau Sulung ini, yang dia rindukan adalah suasana di desa waktu itu. Sistem kekeluargaan antar warga, gotong royong, saling membantu, itulah yang dia rindukan. Sesuatu yang sudah tidak ditemui di saat ini, apalagi hidup di daerah perkotaan. Ada sebuah kisah tentang desanya waktu itu yang menurut beliau tak bisa dilupakan. Walaupun sudah lebih dari 50 tahun kejadian itu berlalu. Kisah horor. Sesuatu meneror kampungnya waktu itu. Setiap malam rumah Mbah Wiro atau tempat tinggal Sulung ini berupa rumah joglo sederhana. Di sana
Hampir setiap malam tempat warga berkumpul untuk sekedar bercerita tentang keseharian mereka. Terkadang Mbah Wiro memberikan wejangan kepada anak-anak muda yang berada di sana. Kegiatan penduduk di tempat itu, mereka rata-rata bertani. Beberapa orang juga berprofesi sebagai pedagang di pasar tradisional di tempat itu. Jarak satu desa dengan desa yang lain cukup jauh, berbatasan dengan sawah, ada yang berbatasan dengan hutan, atau bahkan dipisahkan dengan sungai. Tapi kekerabatan di sana sangat erat. Yang menyenangkan di desa itu adalah ketika malam hari tiba, apalagi pada waktu bulan purnama. Di situ anak-anak kecil atau ibu-ibu semuanya keluar rumah untuk bercengkrama. Anak-anak kecil bermain di bawah terangnya sinar bulan. Maklum waktu itu tak ada penerangan sama sekali. Penerangan hanya dari obor atau lampu minyak tanah. Tapi tak bisa dipungkiri, bila malam hari suasana mulai sepi, rasanya cenderung seram atau mencekam. Ada sebuah kejadian di mana sulung terlibat pada kejadian itu. Sore itu, Yono, teman dari sulung, tiba-tiba datang dengan tergesa-gesa ke rumah Mbah Wiro. Dia berkata kepada Mbah Wiro, "Mbah, tolong Mbah, Agus, anak kecil berusia 7 tahun, dari tadi belum pulang. Awalnya dia bermain di pekarangan rumah, tapi sampai saat ini dicari dia tidak ada, sedangkan orang tuanya sedang bingung Mbah." Nah, kemudian Mbah Wiro menjawab, "Kamu kumpulkan beberapa orang dan beberapa pemuda, kita cari anak itu." Kemudian Mbah Wiro juga berkata kepada si sulung untuk membantu Yono mencari anak kecil itu. Kejadian seperti itu sudah tak heran bagi Mbah Wiro, karena beliau sudah hidup lama di tempat itu. Anak kecil yang sudah malam tapi tidak pulang dicari dan tidak diketemukan. Setelah itu Yono dan sulung berangkat. Dia mengumpulkan beberapa temannya dan beberapa warga untuk mencari Agus, anak kecil yang berusia sekitar 7 tahun. Warga berkumpul di rumah Pak Yatno, orang tua si Agus ini. Di sana mereka bertanya awal mula Agus ini tidak ada. Ibunya yang sambil menangis menjawab, "Tadi sebelum maghrib anaknya berada di luar rumah. Ketika itu dia sedang ke belakang, tapi ketika kembali bermaksud mau memandikan si Agus ini, tapi dia tidak ada. Di situ dia tadi bermain sendirian." Kebetulan rumahnya Pak Yatno ini berada di ujung kampung, paling pinggir berdekatan dengan hutan, dan tak jauh dari tempat itu adalah sungai. Beberapa warga sudah datang, ada beberapa ibu-ibu juga di tempat itu, bermaksud menenangkan ibu dari Agus ini. Nah, waktu itu tak lama kemudian Mbah Wiro datang ke tempat itu. Beliau sepertinya cukup mengerti apa yang terjadi. Kemudian Mbah Wiro berkata kepada beberapa orang untuk mencarinya ke sisi timur. "Bawa alat, kamu bawa kentonganmu, kamu panggil terus nama si Agus itu." Sedangkan dengan berbisik lirih memerintahkan si sulung dan si Yono ini mencari ke arah sebelah selatan, arah menuju sungai. Waktu itu sekitar sudah jam 9 malam. Pencarian dimulai. Beberapa lama mereka mencari, tak ada tanda-tanda Agus ini diketemukan. Tapi berbeda dengan Yono dan sulung, mereka berjalan mengitari pinggiran desa menuju ke sungai. Mereka hanya berdua waktu itu. Sulung yang sudah diwarisi beberapa ilmu dari Mbah Wiro
apalagi dia memiliki keturunan dari leluhur yang dianggap memiliki kesaktian. Jadi Mbah Wiro menganggap sulung ini mampu untuk mengatasi hal seperti ini walaupun dia cuma berdua. Sedangkan warga yang mencari ke sisi timur, mereka berjumlah lebih dari 10 orang. Sulung dan Yono berjalan pelan. Ketika mereka melewati sebuah perkebunan di pinggir sungai, tiba-tiba sulung ini berhenti. Yono masih berjalan di depannya. Sulung seperti mendengar suara yang aneh, dan suara itu asing, walaupun suaranya sangat kecil sekali. Kemudian Yono berbalik bertanya kepada sulung, "Kenapa, Lung?" "Aku seperti mendengar sesuatu, Yon. Ayo coba kamu ikut aku." Kemudian mereka berbelok ke arah kiri. Di sana ada rimbunan pohon yang cukup besar. Tapi di situ ada satu pohon yang bagi mereka cukup menakutkan. Pohon asam. Pohonnya cukup besar dan lebat. Pelan-pelan Yono menuju ke tempat itu diikuti oleh sulung. Tapi ketika melihat Yono berjalan di depan, sulung tiba-tiba berkata kepada Yono, "Kamu berhenti di situ, Yon. Biar aku yang maju duluan." Yono hanya menuruti, karena dia tahu sulung ini anaknya pemberani. Sulung maju dengan pelan-pelan. Dia sudah sepertinya tahu apa yang ada di depannya. Sempat menoleh ke kanan dan ke kiri. Kemudian tiba-tiba sulung ini menunduk tepat di bawah pohon asam itu. Di situ sulung melihat si Agus sedang tertunduk menutupi wajahnya. Nah, waktu itu sulung ini sedikit terheran. Dia terus memanggil si Agus ini. Tapi Agus anak kecil ini seperti tidak mendengar. Dia hanya diam duduk di bawah pohon asam itu. Kemudian sulung ini melihat ada sosok yang menurut sebagian orang adalah Wewe Gombel. Dia pelan-pelan mendekap sosok Agus anak kecil ini. Nah, di situ sulung sebenarnya takut. Kemudian dia dengan pelan menarik tangan Agus ini. Tiba-tiba sosok Wewe Gombel ini dengan badan yang besar dan wajahnya yang mengerikan menoleh ke arah si sulung. Tanpa ada suara, tapi sosoknya terlihat seperti marah. Tapi sulung tetap menarik si Agus. Agus hanya terdiam seperti anak kecil yang sedang tertidur. Di situ terjadi tarik-menarik dengan sosok Wewe Gombel tadi. Sulung terus mendekapnya. Dia mencoba menariknya, sedangkan Yono bingung melihat situasi seperti itu. Yono yang mau bermaksud membantu si sulung, tapi tidak diperbolehkan oleh sulung. Dia berkata kepada Yono, "Yon, kamu panggil bapak Yon. Cepat suruh ke sini Yon, suruh bantu aku ya. Cepat Yon." Nah, setelah itu Yono ini lari ke belakang. Dia bermaksud mencari Mbah Wiro dan beberapa warga yang lain. Sedangkan si sulung terus menarik si Agus. Sosok itu tidak mau melepaskannya. Ketika ramai warga datang dan Mbah Wiro pun berada di tempat paling depan, melihat anaknya yang sedang menarik anak kecil yang dicarinya tadi, Mbah Wiro ini maju. Tak beberapa lama kemudian, si Agus ini terlihat terlepas dalam keadaan menarik yang sangat kencang. Dengan Agus ini tiba-tiba dilepaskan oleh sosok itu. Sosok itu berhasil diraih oleh si sulung, berada di dekapannya. Tapi waktu itu sulung langsung terjatuh ke belakang. Dan yang mengerikan adalah sosok Wewe Gombel itu terlihat terbang naik ke atas pohon asam tadi. Bukan hanya sulung dan Mbah Wiro yang melihat, semua warga yang ada di situ melihat sosok itu. Setelah itu terdengar suara
cekikikan yang sangat keras dari atas pohon itu. Sulung sempat terluka karena keningnya terkena sebuah batang kayu. Tapi dia sanggup berdiri lagi dengan menggendong si Agus anak kecil ini. Tak lama kemudian Mbah Wiro bilang kepada warga di situ, "Sudah, kita semua pulang." Sambil didekap oleh seorang warga, Agus diantarkan ke rumahnya, diikuti oleh Mbah Wiro. Sedangkan Yono mengantarkan si sulung ini pulang ke rumahnya. Mbah Wiro menyerahkan Agus ke orang tuanya. Setelah diberikan air minum, Agus ini tiba-tiba sadar. Kala itu dia menangis. Mbah Wiro pun memberikan seperti doa atau jambi-jambi waktu itu, supaya anak kecil ini tenang. Nah, setelah itu Mbah Wiro menuju ke rumah. Sebelum ke rumah, dia memberitahu kepada beberapa warga untuk tidak tidur malam itu. Mereka ditugaskan untuk berjaga di sebuah pos kecil yang berada di tengah kampung itu. Jika ada sesuatu terjadi malam ini, mereka harus memberitahu Mbah Wiro. Kemudian Mbah Wiro pulang. Di situ melihat sulung sedang tidur di kamar tidurnya ditemani ibu, adiknya, dan si Yono. Keningnya masih ada bekas tergores sedikit. Tapi waktu itu sulung mengalami seperti sakit panas dingin. Nah, Mbah Wiro tahu penyebabnya apa. Dia tidak kuat melihat sosok yang tadi bisa dikatakan menculik si Agus. Apalagi waktu itu sulung berhadapan langsung dengan sosok itu. Nah, akhirnya seperti yang biasa dilakukan, Mbah Wiro ini mengobati anaknya. Tak beberapa lama sulung disuruh tidur. Nah, waktu itu Yono disuruh menemani si sulung ini. Sedangkan Mbah Wiro kembali keluar untuk menemani beberapa warga. Malam itu tak terjadi apa-apa. Nah, keesokan harinya beberapa warga masih memperbincangkan tentang kejadian tadi malam. Bagi warga yang sudah tua, mereka tidak asing dengan kejadian seperti itu. Tapi bagi mereka yang masih muda, mereka sangat terheran-heran dengan keadaan penampakan yang seperti malam tadi. Nah, Mbah Wiro waktu itu sedang duduk di teras rumahnya. Tapi sekitar jam 11 siang tiba-tiba Yono ini berlari lagi ke rumah Mbah Wiro. Dia berkata, "Mbah, ada beberapa warga yang memotong pohon asam tadi malam." Nah, spontan waktu itu Mbah Wiro kaget. Dia langsung berkata, "Ayo Yon, kamu antarkan aku ke sana." Kemudian mereka berjalan berdua di situ menuju ke tempat pohon asam tadi malam. Nah, setelah sampai Mbah Wiro ini kaget karena ada sekitar 5 orang warga di situ sudah memotong pohon asam itu dan pohonnya sudah roboh. Sontan Mbah Wiro ini marah. Dia sampai memaki-maki salah seorang warganya itu. "Kenapa kamu potong pohon asam ini?" Beberapa warga takut melihat Mbah Wiro marah. Salah seorang warga menjawab, "Biar tidak ada gangguan lagi, Mbah. Biar setannya juga pergi. Saya takut nanti bukannya anak kecil yang lain, bisa-bisa anakku yang diculik." Spontan Mbah Wiro menampar lelaki itu. "Kamu tidak tahu apa yang terjadi kalau kamu robohkan pohon ini." Nah, beberapa warga sempat heran dengan kejadian itu. Kenapa Mbah Wiro sampai sebegitu marahnya? Padahal pohon ini bukan miliknya. Tapi tidak ada yang berani bertanya waktu itu. Mbah Wiro pun kemudian berkata kepada mereka, "Apa kalian mau bertanggung jawab bila kampung ini nanti mendapatkan teror?" Tapi mau diapa lagi? Semua sudah terjadi. Dengan kecewa, Mbah Wiro mengajak Yono untuk pulang. Dia berkata kepada Yono,
Yon, tolong nanti sore sehabis maghrib kamu kumpulkan beberapa orang tua, kamu ajak ke rumahku. Ada yang mau aku bicarakan. Nah, setelah itu Yono menyanggupinya. Sore harinya setelah maghrib, beberapa warga atau tetua-tetua kampung berkumpul di rumah Mbah Wiro. Di situ mereka membahas tentang kejadian malam sebelumnya dan tentang pohon asam yang ditebang beberapa warga. Seperti mereka semua sudah mengerti, Mbah Wiro pun sempat bercerita. Kakek dari Mbah Wiro adalah salah satu orang yang membabat hutan ini untuk dijadikan kampung. Sebelumnya tempat ini sudah ada penunggunya. Jadi waktu itu ada sedikit perjanjian untuk tidak saling mengganggu. Nah, beberapa pohon di tempat itu memang sudah ada penghuninya. Mereka lebih dahulu tinggal di tempat ini. Jadi kita tidak boleh saling mengganggu. Tapi mau diapa lagi, salah satu rumah mereka sudah roboh. Yang ditakuti Mbah Wiro adalah jika mereka nanti marah dan mengganggu kelangsungan kehidupan warga di sini. Walaupun sebenarnya mereka berbeda alam, tapi waktu itu mereka berada di satu tempat. Di situ Sulung dan Yono pun ikut mendengarkan. Mereka adalah dua pemuda yang cukup mengerti tentang pemikiran beberapa tetua kampung. Apa yang ditakutkan oleh Mbah Wiro terjadi. Malam itu adalah sebuah malam yang bagi Sulung tak bisa dilupakan. Tentang teror makhluk halus di seluruh penjuru kampung itu. Lanjut part 2 ya, soalnya ceritanya terlalu panjang. Masih ada 2 kisah lagi yang sangat seru di cerita teror hantu di kampungku tahun 1970 ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Jika teman-teman suka, tekan tombol like. Jika tidak suka, tekan tombol dislike. Itu pun kalau tega. Kasih masukan di kolom komentar. Subscribe, share juga boleh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.